Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Safaruk. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem informasi dan CPIS. Bagi yang tahu boleh banget di komen di bawah ini. Yuk langsung saja. Definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Kemudian ada komponen sistem informasi. Yang pertama ada database, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga hardware perangkat keras, yang keempat jaringan komputer, yang kelima personil, dan terakhir prosedur. Kemudian ada tool block sistem informasi, yaitu ada input, merupakan alat yang digunakan untuk menerima data. Yang kedua ada output, alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Yang ketiga model, yaitu menyangkut materi pemrograman. Aplikasi sains digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematika yang sulit. Aplikasi bisnis digunakan untuk mengolah data. Yang keempat, ada tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi, termasuk penggunaan internet. Yang kelima merupakan database. Database yang disusun sangat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ada kontrol, aspek pengamanan sistem informasi. Kemudian ada tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasikan dan memprioritaskan sistem informasi apa yang nantinya akan dikembangkan, sasaran yang ingin dicapai, dan jangka waktu pelaksanaan dan juga pertimbangan dana yang tersedia, serta siapa yang akan melaksanakannya. Yang kedua ada analisa, yaitu melakukannya proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik terkait pengembangan sistem. Yang ketiga ada perancangan, merupakan penggambaran bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa. Yang keempat ada penerapan, dan yang kelima ada penggunaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada integrasi, yang kedua format tatap muka layar tampilan, yang ketiga kekuatan kompetitor, yang keempat kualitas informasi yang dikehendaki, yang kelima kebutuhan sistem, yang keenam pengolahan data, yang ketujuh faktor organisasinya, yang kelapan kebutuhan untung rugi organisasi, dan yang kesembilan faktor manusia. Yang ke-10 masalah hukum. Kemudian ada EUC atau End User Computing. EUC merupakan suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan EUC berkembang adalah yang pertama, kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user. Yang kedua, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Kemudian ada spesialisasi informasi, merupakan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer, seperti analisis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Selanjutnya, Computer Based Information System atau CBIS merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Konsep dasar CPIS, kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer atau CPIS untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Subsistem CPIS yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga sistem penunjang keputusan atau DSS, yang keempat otomatisasi kantor atau OA, yang kelima sistem pakar. Macam-macam sistem informasi. Yang pertama ada sistem reservasi penerbangan
digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Yang kedua ada sistem POS atau Point of Sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Yang ketiga ada sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Yang keempat, sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Yang kelima atau yang terakhir, sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video.